Oke, sudah ada 21 peserta, ya biasanya 50 peserta yang hadir. Saya mulai dulu ya, rekan-rekan semua. Jadi di sharing session ke 55 kalau saya tidak salah ya. Ya benar ya. Jadi ini sharing session kita yang ke 55 dengan topik copywriting yang menarik dan siap pakai. Saya mulai dulu, semoga hari ini kita diberi kemudahan dalam menyerap semua ilmu yang ada dan bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Di sesi kali ini sudah hadir masternya, ya, pakarnya untuk copywriting. Ya, harusnya sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Ada Pak Kori, ya, yang nanti di akhir sesi juga akan ngasih door prize, ya, akan memberikan door prize untuk kita semua, untuk yang beruntung. Untuk yang beruntung dan bisa menyerap semua materi kali ini. Jadi sedikit spoiler, sedikit bocoran ya. Jadi nanti akan dapat ya materi copywriting 101. Wah, kalau namanya 101 itu udah pasti eksklusif ya. Pokoknya yang sudah ada 101-nya ya. Rekan-rekan kalau misalnya cari referensi buku, referensi literatur yang ada 101-nya itu udah pasti fokus, udah pasti detail dan sudah pasti daging. Ya, ini ada copywriting 101, how to craft compelling copy. Jadi bagaimana kita bisa membuat copywriting yang menarik. Gimana kita bisa membuat orang tertarik dengan kata-kata, dengan ajakan ya. Kalau kemarin sudah sempat ada AIDA ya. Terus kita juga pahami juga untuk mencapai deals itu ada sales funnel atau ada sales process ya, mulai dari marketing leads, terus ke sales lead, nah baru terakhir ke deals ya, ke order, ke deals. Nah ini kita berkutat di marketing leads ya, bagaimana kita bisa menggait, mendapatkan prospek-prospek baru ya untuk bisa kita arahkan menjadi sales lead. Nah itu caranya, salah satu tekniknya adalah dengan copywriting. Ya, gimana Pak Kori? Kira-kira Pak Kori? Kira-kira apa sih pentingnya copywriting nih, Pak Kori? Kita bisa mulai ya rekan-rekan semua nih, rekan semua ya. Oke, mantap Pak Ang. Ya, mulai ya. Ya, silakan Pak Kori. Kenapa sih kita perlu belajar copywriting itu? Sebenarnya apa sih pentingnya copywriting dan nanti impact-nya di belakang-belakangnya itu seperti apa sih copywriting ini sebenarnya Pak Kori? Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Semoga kita tetap diberi kesehatan ya, karena memang kondisinya sedang seperti ini yang sama-sama kita tahu. Kita yakin dengan pikiran yang positif kita bisa melawan ini semua dan juga upaya-upaya kita untuk tetap menjaga kesehatan. Oke. Kita bertemu lagi di sharing session pada malam hari ini. Kita akan membahas all about terkait copywriting. Kalau tadi Pak Ang sempat tanya, seberapa penting sih copywriting itu? Oke, sebelumnya saya tidak akan menjawab pertanyaan ini, tapi saya akan coba bertanya balik kepada rekan-rekan semua. Pernah nggak sih rekan-rekan itu sudah berusaha untuk misalkan membuat entah itu di sosial media atau bahkan yang paling simpel rekan-rekan update status aja deh. Nah, update statusnya rekan-rekan itu sudah sering nggak ngecek, statusku dicek berapa orang ya, dilihat berapa orang ya, dilihat sama customerku nggak sih? Sering nggak sih? Mestinya kalau sales sering ya melakukan hal kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita update status tapi nggak ada yang lihat itu kan juga sedih juga. Apalagi di sosial media kita update Instagram, entah itu TikTok, tapi yang lihat cuma 10, 5, itu pun teman Perjuangannya kita luar biasa sendiri. untuk buatnya ya, padahal ya. Ya, padahal mikirnya udah sehari semalam, wah besok kayaknya bikin kayak gini. Nah, ini yang sebenarnya mau kita bahas hari malam ini. Jadi sebenarnya penting banget copywriting.
Untuk apa? Jadi sebenarnya copywriting bukan hanya melulu tentang iklan yang apa namanya kita share atau kita bilang itu hanya di dunia marketing Pak Kori, enggak juga. Semuanya, semua hal itu bisa. Copywriting itu bisa digunakan untuk semua hal. Banyak sekali hal, banyak sekali yang bisa apa namanya dilakukan oleh copywriting. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi utama di copywriting, kita perlu memahami dulu seperti apa sih copywriting itu. Jadi pengertiannya dulu deh, ya. Ini coba saya share screen. Muncul ya? Ya, jelas, Pak Kori. Oke. Jadi bagaimana sih sebenarnya copywriting yang menarik itu? Nah, ini penting banget kita pahami. Jadi ini bukan hanya di area marketing, ini juga bisa dikonsumsi untuk area sales dan juga dari divisi yang lain juga. Karena sebenarnya yang tadi sudah saya singgung ini bukan hanya tentang promosi, bukan hanya membuat banner, bukan hanya membuat deskripsi atau caption. Ini berlaku untuk banyak hal. Nah, kita coba deh, kita coba gali lebih dalam lagi ya. Apa sih copywriting itu? Jadi copywriting kalau dalam hal ini terutama di dunia marketing ya. Karena kita sekarang berada di company, jadi lebih ke arah bisnis. Kita menyinggungnya lebih ke arah bisnis. Seperti apa sih? Sorry Pak Kori. Ya, Ini PowerPoint-nya masih di list view, belum ke slideshow. begitu. Jadi mungkin bisa Bentar. slideshow dulu baru di share screen. Biasanya sih gitu. Oh gitu. Siap, siap. Bentar. Ya, sambil menunggu Pak Kori ya untuk 35 partisipan hari ini ya. Jadi sambil menyerap ilmu tentang copywriting, nanti di akhir sesi ya ada exercise buat rekan-rekan semua dengan ada hadiahnya OVO dan Dana untuk 3 peserta yang membuat copywriting script yang paling oke. Ya, jadi nanti dibuat, nanti kita collect, besok kita nilai, kita cari yang copywriting scriptnya paling oke. Gitu ya Pak Kori ya, biar Ya, menarik Pak Kori sesi kali ini Pak Kori. sudah muncul ya? Siap. Nah, oke. Sudah berubah slide-nya? Ya, berubah, aman. Pak Kori, Oke, lanjut. kita lanjut ya. Jadi coba deh, sebenarnya kalau kita tanya lebih dasarnya, apa sih sebenarnya copywriting itu? Pengertiannya apa sih? Kita bahas agak cepat ya, karena slide-nya cukup banyak. Jadi ini saya agak cepat di pengertiannya. Jadi copywriting itu, kalau menurut Lexico.com itu situs yang dikelola oleh Oxford University. Jadi the activity or occupation of writing the text of advertisement or publicity material. Bahasa Indonesianya apa Pak? Ya ini sebuah aktivitas menulis teks iklan atau publisitas. Sebenarnya sederhana sekali. Aktivitas untuk menulis teks iklan atau publisitas. Oke, ya. Jadi lebih ke arah ini membahas terkait iklan atau publisitas. Ada juga menurut copy blogger, copywriting itu sebenarnya seni dan juga sense tentang bagaimana kita bisa menyampaikan kata-kata secara strategik, baik itu secara tertulis maupun lisan, untuk bisa membuat orang-orang melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita kehendaki. Coba dilihat di yang saya bold kuning, melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita kehendaki. Jadi salah satu poin penting di copywriting adalah kalau kemarin disinggung sama Bu Nita itu apa ya? Act ya, action.
Jadi take to action. Jadi bagaimana kita menyusun satu kalimat yang membuat orang jika membaca itu ingin melakukan sesuatu. Nah, ini sesuatu yang bisa kita kendalikan, sesuatu yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Itu. Terus menurut copywriting course, copywriting is rearranging words to making things sell better. It is a text form of salesmanship. Ini menarik banget. But there's a lot of more to it than that. Jadi bagaimana kita menyusun kata-kata untuk menjual dengan lebih baik. Jadi ibaratnya copywriting itu salesman dalam bentuk teks. Jadi salesman dalam bentuk teks. Namun sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh copywriting. Ada juga menurut panduan IM, copywriting adalah teknik membuat kopi yang mampu meningkatkan konversi. Ini juga perlu digarisbawahi secara drastis. Ya. Jadi kesimpulannya dari pengertian-pengertian tadi, kita bisa tarik benang merah. Semuanya berdasar dari tulisan. Lalu dia bersifat persuasif, jadi mempengaruhi orang lain, dan juga konversi atau menghasilkan sesuatu. Ini bukan mengarah hanya ke sales lead saja, bisa juga misalkan untuk menambah follower, subscriber, dan sebagainya. Jadi copywriting itu bisa membuat orang melakukan sesuatu yang sesuai kita inginkan. Ya. Jadi tulisan persuasif dan juga harus ada konversinya. Ya. Oke, jadi kesimpulannya menurut Supergen Sales Academy, copywriting adalah seni dan atau teknik menulis iklan untuk menghasilkan konversi yang lebih baik dengan pendekatan persuasif. Ya, pendekatan persuasif. Di beberapa saya lupa ya, di sesi beberapa juga sudah dibahas terkait apa itu persuasif ya. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Ini sebenarnya inti dari copywriting. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Jadi memang di sesi kali ini kita hanya akan membahas dasar-dasarnya saja. Di sesi selanjutnya yang akan saya bawakan di next sesi saya, itu akan saya bahas juga lebih dalam terkait copywriting. Mulai dari apa itu, bagaimana caranya menganalisa audiens kita, bagaimana caranya membuat headline copywriting dan segala macam. Cuma hari ini karena memang materinya kalau dibahas di sekali sesi tidak akan cukup, jadi saya akan bahas dasar-dasarnya dulu di sesi kali ini. Oke, kita sekarang masuk ke contoh copywriting. Ya, silakan diperhatikan di sesi di bab nomor 2 ini contoh copywriting, karena nanti di akhir seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Ang akan ada kuis ya, atau akan ada door prize untuk bagi Anda yang bisa menyajikan copywriting yang paling baik. Oke, mana yang lebih baik menurut rekan-rekan? Nanti bisa open mic deh. Contoh 1 atau contoh 2? Contoh satunya, sekarang beli obat semudah tiduran di kamar. Obat Anda akan kami antar gratis. Ini contoh yang pertama, copywriting yang pertama ya. Copywriting yang kedua, hanya butuh 2 minggu untuk buat kulit 4 tingkat lebih putih merona. Nah, ini ada 2 contoh. Coba satu peserta dong, silakan. Mana nih yang lebih baik? Dan sampaikan alasannya, coba. Sekarang beli obat semudah tiduran di kamar. Obat Anda akan kami antar gratis. Waduh, apa-apa yang gratis ini kadang-kadang langsung mana yang lebih menarik, yang mana nih menurut rekan-rekan? Dan alasannya apa? Untuk buat kulit 4 tingkat lebih putih merona. Nah, Bu Anita kayaknya sefrekuensi sama saya. Pokoknya ada gratisnya ya, Bu. Contoh 1, Pak. Contoh 1. Ada yang benar. 1. Siapa tadi ya? Banyak yang tim nomor 1 nih.
Pak Selamat Kotshop 1. Iya, jadi Pokoknya kita ada gratisannya, Pak. Pasti dipilih, Pak. Oke, Pak Andi, siap. kita Mantap. sefrekuensi, Pak Andi. Ada yang milih nomor 2? Mana nih tim nomor 2? Ya, ayo gimana nih? Contoh 1 atau contoh 2? Syafi'i 1 juga. 1, Pak, karena Alasannya kenapa nih? sekarang. Oke, Mas Ari 2, Pak Rupi Oh, ada 2. Alasannya sekarangnya. dong? Oke. Ayo Pak Ari dan Pak Rupi. Oh, Bu Rina 2, Bu karena Rina lebih juga singkat, lebih padat, singkat, jelas. padat, jelas. Karena cuma butuh waktu singkat. Oke, 2 siap, minggu siap. ya. Milih 2 minggu daripada gratis. Lebih milih 2 minggu ya? Iya. 4 tingkat lebih putih, wah, ngeri. Karena hasil terlihat. Karena ada kata mudah Ya. dan gratis. Wah, ini banyak yang 1 tapi yang 2 mulai mengejar. Pak Kodi. Mulai mengejar nih, karena tepat fungsi. Ya. Ya, jadi mungkin yang melankolis itu yang milih angka-angka gitu ya. Mereka pilih kedua. Yang 2. Oke. Oke. Oke, siap, siap. Semua butuh proses masuk akal untuk dapat perubahan selama 2 minggu. Oke. Wah, para melankolis milih kedua, Pak. Ini kedua ya. Iya, karena ada angkanya kan. Mereka Iya. membagi itu masuk akal. Nah, Oke. melankolisnya milih 2. Ada yang Oke. tergantung. Nggak apa-apa tergantung, asal Gantung. jangan tergandeng ya. Oke. Iya, Oke Pak ya. Ruby. Contoh 1 dan contoh 2 ini tidak ada yang salah. Jadi sebenarnya dua-duanya benar. Ya. Hanya saja memang beda peruntukan. Kalau contoh 1 dia lebih apa namanya mengedepankan ya itu tadi yang tadi disinggung beberapa rekan-rekan, gratis. Kalau udah ada namanya magic word, gratis. Ada gratis, ada apa lagi? Magic word itu kata-kata yang spektakuler yang dengan orang membaca itu aja sudah langsung ngelirik. Ada gratis, ada diskon, ada cuci gudang, apalagi magic words di copywriting banyak banget. Hal-hal Kapan seperti itu lagi? memang menarik banget, iya kan? Ada gratis, ada free ongkir, ada apa lagi? Hal-hal seperti itu memang bisa menarik perhatian. Cashback. Ya. Cashback kayak gitu ya. Nah yang contoh kedua ini dia lebih mengedepankan apa ya? Seperti ada jangka waktunya. Kayak contoh untuk mendapatkan hasilnya hanya butuh waktu sekian misalkan. Hanya nggak butuh waktu lama loh, hanya butuh waktu sekian. Jadi itu juga bisa menarik sama seperti yang tadi Pak Ang sampaikan. Ada beberapa tipikal pelanggan yang sangat menarik jika membaca hal-hal seperti ini. Ya. Jadi kayak contoh melankolis yang dia di otaknya tuh hanya ada data dan bukti. Mana buktinya gitu loh. Kalau nggak ada buktinya buat apa gitu loh. Kan cuma janji-janji tok, nggak ada ininya. Nah, itu akan lebih menarik. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung juga di next sesi akan saya jelaskan juga penting banget bagi kita untuk mengerti siapa calon atau target audiens kita. Target pasar kita siapa? Nah, ini nanti akan kita bedah sampai karakteristik orangnya ini seperti apa sih orangnya? Apakah sampai ini harus melankolis dan segala macam sampai segitunya kita tahu datanya, itu akan lebih mudah kita memakai strategi atau teknik copywriting yang mana. Nah, gitu. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, semuanya benar, tergantung apa namanya? Tadi ada yang bilang tergantung Mas Septian ya. Tergantung target pasarnya siapa. Ya. Oke. Menarik banget nih, sudah mulai panas rekan-rekan. Oke, next. Contoh selanjutnya. Urus perpanjangan SIM hanya 2 hari jadi. Bahkan jika Anda sangat sibuk sekalipun.
copywriting yang pertama. Yang kedua, Hmm. biaya pendidikan kuliah anak semakin tinggi tiap tahunnya. Sudahkah Anda mempersiapkannya? Ayo, pilih mana? Ayo, tim nomor Urus 1. perpanjangan SIM hanya 2 hari jadi, bahkan jika Anda sangat sibuk sekalipun. Yang contoh kedua, biaya pendidikan kuliah anak semakin tinggi tiap tahunnya. Sudahkah Anda mempersiapkannya? Ya, ini ada angkanya Pak ini. Rupi, kelamaan Pak, nomor 2 aja. Ya, karena Oke. Pak Rupi sangat sanguin, rasanya nomor 2, Pak. Iya, iya. Ini ada angkanya, yang nomor apa? Yang tadi contoh 2 lari ke contoh 1. Iya. Biasanya gitu. 2, 1, 1. Oke. Ada lagi nggak nih? 2. Nomor setunggal Pak. Oke, Pak Joko. Pak Joko Urusin konsisten, tadi 2. nomor 2. Pak Joko tadi nomor 2 karena waktunya 4 minggu ya. Iya. Ini 2 Iya. hari jadi konsisten melankoli stop Iya. Pak Joko. Oke, mantap. Oke. Ya. Ya, Sama, ya. ini juga seperti tadi, langsung aja kita bahas. Wah, ini draft terus hari jadi. Oke, Pak Rupi. Bapak kayaknya orang Kolombo ya. Mana orang Kolombo kayaknya. Banyak orang dalam, Pak. Banget. Iya, banyak Orang orang dalam dalam. juga. Itu lebih Oke. cepat dari copywriting. Ya. Ada satu teknik di copywriting yang dia komparasi ya. Jadi komparasi dengan ketakutan atau istilahnya apa ya? Masalah dari calon audiens kita. Kayak contoh satu ini, jadi menawarkan kemudahan misalkan, hanya 2 hari misalkan, 2 hari jadi. Bahkan jika Anda sangat sibuk sekalipun, dibandingkan compare dengan masalah umum atau masalah yang sering dihadapi oleh calon pelanggannya. Sangat sibuk lah, nggak ada waktu lah, atau apa ya. Itu bisa pakai teknik ini. Bahkan jika, jadi dikomparasi, ada pembandingnya. Yang contoh nomor 2, ini menyentuh lebih ke arah emosionalnya dan juga fakta juga. Ya, dikasih contoh kasus. Contoh kasus dari ini fakta ya, karena biaya pendidikan itu semakin tinggi tiap tahunnya. Memang semakin tinggi, semakin bertambah tahun akan semakin tinggi gitu. Sudahkah Anda mempersiapkannya? Nah, ini kan biasanya ini Asuransi ya. iklannya apa gitu? Asuransi ini kayaknya. Kalau enggak pinjol nih Pak. Oh, pinjol ya, ya. Kalau enggak asuransi pinjol ini. Ya, sudahkah Anda mempersiapkannya? Jadi menyentuh sisi emosional juga. Oh iya ya. Jadi sekaligus mengedukasi. Kadang ada beberapa kelompok orang yang tidak sadar dengan hal kayak gini. Ya, kayak resiko kecelakaan kerja atau biaya pendidikan atau apa kayak gitu. Memang ada yang butuh diedukasi, ada yang nggak kepikiran. Akhirnya setelah membaca copywriting ini, oh iya ya. Nah, kayak gitu. Ya, teknik edukasi. Oke. Ini saya close dulu. Next. Contoh 1. Jadilah yang pertama, promo grand launching beli 3 gratis 1. Ini kayaknya sering dilihat ya. Ya. Beli 3 gratis 1, beli 2 gratis 1. Contoh yang kedua, 2 juta orang lebih di Indonesia sudah buktikan kolesterol sembuh dengan obat herbal ini. Waduh, Pak Rupi pilih nomor 2, 2 juta orang lebih di Indonesia sudah buktikan kolesterol sembuh dengan obat herbal ini. Oke. 1, nomor 2, Mas. Oke. Ya, Oke, benar itu. ya. Enggak, alasannya bebas. Ya. Langsung saya bahas juga. Jadi kita agak cepat ya. Jadi contoh yang pertama ini sama seperti tadi, jadi agak beda sedikit. Jadi dia
ada semacam iming-iming. Ini juga salah satu strategi Magic Word juga, 3 gratis 1, entah itu 2 gratis 1 atau beli 3 dapat cashback dan segala macam. Ini bisa dibilang ini direct selling ya, direct selling. Sering banget kita lihat di apa namanya? Bahkan mungkin kita sering pakai teknik ini ya, direct selling seperti ini. Nah, coba di cross check hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Oke. Terus yang contoh kedua ini juga harusnya memang selain ada tulisan copywriting seperti ini, sudah ada datanya atau minimal testimoni. Biasanya pakai entah itu apa namanya, influencer atau brand ambassador yang mungkin bisa memperkuat statement ini, memperkuat copywriting ini. 2 juta orang lebih sudah dibuktikan kolesterol sembuh dan segala macam. Ini mestinya ada pendampingnya. Ya. Ya, 3 gratis 1 sebenarnya harga 4. Itu trik aja. Ini kayaknya Pak Rupi sering pakai ini. Kayaknya pengakuan. Oke. Harga 4 itu saja. Oke. Ya, itu tadi sekilas contoh-contoh copywriting yang mungkin sering rekan-rekan lihat. Kita masuk ke selanjutnya. Ini ada istilah lagi selain copywriting namanya content writing. Nah, content writing sama copywriting ini sama atau beda sih? Ternyata beda loh. Nah, ini kita mau cek, kita mau bedah dulu content writing itu apa. Tadi kan kita juga sudah tahu copywriting seperti apa. Kita bedah sekarang. Apakah selama ini konten atau apa namanya iklan yang kita produksi ya selama ini yang kita pakai itu apakah termasuk content writing atau sudah copywriting? Oke, kita coba klik ya. Content writing dan copywriting itu sebenarnya mirip, serupa tapi nggak sama. Tapi kedua-duanya sama, bermula dari tulisan dan bisa memiliki output yang sama juga. Outputnya kayak teks, video, gambar, atau audio. Keduanya ditujukan juga untuk membantu customer. Namun keduanya punya perbedaan yang benar-benar signifikan. Yang pertama dari tujuan penulisannya. Ya. Kalau content writing itu tujuannya yang pertama menyampaikan informasi. Yang kedua, membuat pembaca betah. Jadi biasanya content writing ini lebih ke arah kalau bahasa yang lain bisa dibilang storytelling ya. Jadi menjelaskan sesuatu tanpa dia apa namanya menjual sesuatu. Jadi benar-benar hanya menyampaikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Tidak ada unsur penjualan di dalamnya. Makanya dia apa namanya pembacanya itu biasanya betah karena menarik kontennya. Dan biasanya bertujuan untuk meningkatkan awareness, sekedar tahu saja. Atau bisa dibilang ini hanya biar di istilahnya untuk mempertahankan eksistensi. Jadi biar customer atau calon kita itu tahu kita ada gitu. Ini content writing. Ya. Tapi kalau copywriting itu selain menyampaikan informasi juga ada penawaran di dalamnya. Penawarannya ini bisa langsung seperti tadi hard selling atau soft selling. Ya. Dan yang kedua, copywriting tujuannya membuat pembaca melakukan sesuatu, melakukan action, entah itu follow, entah itu subscribe, entah itu apa namanya chat ke kita atau kontak ke kita, ya seperti itu. Jadi copywriting dengan content writing perbedaannya di sini penawaran dan juga ada actionnya. Yang kedua,
di rumus pegangannya, content writing dan copywriting ini juga beda. Kalau di content writing, itu dia pakai rumus pegangan atau dasarnya itu di double HO ya. Who, what, who, when, where, why, dan juga how. Jadi menjelaskan, hanya menjelaskan sesuatu saja. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tapi kalau copywriting, itu dia benar-benar harus menarik perhatian dari audiens. Jadi ada attention atau yang tadi sudah disinggung sama Pak Aang, AIDA, interest, minat. Jadi setelah pelanggan itu dibuat tertarik, kayak tadi itu, ada contohnya pakai magic words, entah itu gratis, cuci gudang, dan segala macam. Akhirnya setelah ada menarik atensi, perhatian dari pelanggan, ada juga dia lanjut ke interest, dia berminat, pelanggan berminat, ini apa sih? Apa sih? Kok kayaknya menarik banget. Setelah itu dia ada desire, ada hasrat untuk misalkan, wah ini kayaknya menarik banget. Biasanya hasrat ini dijelaskan di body copywriting. Jadi kalau di attention ini di judulnya, di headline-nya, sehingga dia menarik minat. Setelah membaca deskripsi, ini terbentuklah hasrat atau desire. Terus juga conviction atau keyakinan. Keyakinan ini dia biasanya diperkuat dengan testimoni atau kayak tadi ada brand ambassador, ada influencer yang menambah keyakinan customer untuk, ini kayaknya cocok buat saya. Yang terakhir adalah action. Jadi setelah melewati dari AIDC tadi, biasanya pelanggan akan melakukan aksi, entah itu untuk membeli, entah itu untuk subscribe, entah itu untuk follow. Jadi tergantung dari tujuan dari copywriting di awal, mau diarahkan kemana. Itu. Jadi sekilas di dasar-dasar dari copywriting. Oke? Mungkin sampai sini Pak Ang bisa dibuka sesi tanya jawab. Oke, siap, luar biasa Silakan. sekali. Ya, tadi gambaran terkait copywriting, terus contoh-contoh copywriting, dan juga tadi ada content writing dan copywriting perbedaannya seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut, rekan-rekan kalau misalnya memang start ada pertanyaan bisa di chat di kolom chat ya, sambil kita terima materi selanjutnya. Ya, Pak Kori, kalau misalnya mau dilanjut, nanti rekan-rekan bisa lanjut di chat juga kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan. Ya. Oke. Oke, sambil menunggu rekan-rekan ya, saya lanjut. Jadi poin penting di copywriting sebenarnya sering banget saya juga lihat juga di materi iklan dari rekan-rekan di sosial media dan juga di status WA. Kadang rekan-rekan sering sekali menyampaikan banyak pesan atau banyak poin dalam satu rangkaian atau dalam satu bisa dibilang entah itu banner bentuknya apa, terserah, entah itu banner, entah itu video. Satu konten ya, Pak ya. Iya, satu konten itu mengandung banyak pesan. Ini yang kadang memang agak susah dihindari ya. Karena sebenarnya copywriting itu disarankan hanya menyampaikan satu pesan saja, jangan lebih dari satu. Kenapa? Agar customer bisa fokus. Apa sih yang sebenarnya mau kamu sampaikan? Kalau kita menyampaikan banyak hal dalam satu konten, itu membuat bias, customer jadi bingung, ini maksudnya gimana sih? Ya, contohnya seperti itu. Jadi itu yang pertama, sampaikan hanya satu pesan. Terus yang kedua, kalau gini, yang perlu dipahami adalah
yang tadi juga sempat saya singgung, ada namanya hard selling dan juga soft selling ya. Jadi kalau hard selling itu jangan sekali-kali digunakan untuk mengisi konten di sosial media, kalau hard selling. Kenapa? Karena di sosial media itu audiensnya sangat luas, luas sekali, bahkan sampai tidak terbatas audiensnya. Asalkan dia punya koneksi internet, misalkan kita posting di Instagram, TikTok, asalkan dia punya aplikasi TikTok dan Instagram, dia bisa melihat konten kita. Nah, kalau kita melakukan hard selling di sana, jadi langsung menyampaikan, ini aku jualan barcode, ini aku jualan kartu, aku jualan mesin printer dan segala macam, harganya sekian. Itu pasti akan di-skip sama orang. Jadi Ya, hard ya. selling memang digunakan hanya untuk customer yang sudah mengenal brand kita. Minimal mengenal brand yang kita, produk yang kita jual, atau bahkan sampai mengenal secara pribadi ke kita. Intinya kayak contoh customer yang sudah loyal kayak gitu, kita nggak apa-apa lakukan hard selling. Tapi kalau kita masih memproduksi konten di sosial media, jangan sekali-kali menggunakan teknik hard selling, tapi gunakanlah soft selling. Jadi penjualan secara terselubung. Sebenarnya dia jualan, tapi kontennya itu dibuat menarik seakan-akan dia terlihat tidak sedang menjual sesuatu. Ya, Nah, ya, ya. banyak sekali Baik. contohnya, Kak. Contoh di TikTok videonya, kalau bisa jangan, oh ini scanner barcode murah dan segala macam. Sudah pasti di-skip. Karena orang nggak suka sama iklan. Ya. Tapi bungkuslah dengan sesuatu yang menarik, kayak contoh dibuat semacam drama, atau apa namanya, dengan yang lagi tren saat itu apa, misalkan. Itu akan lebih menarik, orang akan lebih minimal tertarik dulu. Minimal tertarik dulu dan menghentikan jempolnya untuk scroll, untuk hanya melihat konten Anda. Itu sebenarnya kalau di sosial media, yang pertama, goal awalnya sebenarnya adalah gimana caranya membuat satu konten agar bisa menghentikan scroll dari calon pelanggan kita. Berarti kontennya harus menarik dong. Ya, Nah, itu ya, ya. ya, ya. Oke, jadi Itu. tadi Terus ada ya, note juga Pak ya tentang buat konten di sosial media jangan sampai hard selling, kita tawarkan langsung harga, kita open betul. harga, langsung kita eksekusi di situ karena pasarnya luas banget termasuk kompetitor kita Betul. juga di situ. Betul sekali. Oke, Nah, oke. ada satu hal lagi yang mungkin untuk memperkuat pernyataan tadi. Pernah nggak sih kita coba berpikir, kenapa sih sebenarnya orang itu kok nggak suka iklan? Kenapa? Coba. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Kenapa Ayo. sih? Termasuk kita. Termasuk kita deh, kita Padahal mesti akui. Kita sendiri padahal juga, ngiklan di TV itu luar biasa mahalnya ya Pak ya. ya iya, betul Tapi kalau sekali. waktunya iklan diganti. Nah, betul. Waktunya iklan diganti, iklan ganti dulu, cari Iya, yang film, cari yang betul apa. sekali. Nanti begitu Padahal, sudah iklannya udah habis, balik lagi lihat lagi. iya, betul sekali. Padahal investasi untuk iklan di TV itu luar Besar biasa sekali. sekali. Wah, kalian tidak Besar sekali, Pak. menghargai, guys. Bahkan sampai sekarang kalau mungkin rekan-rekan perhatikan, iklan itu sampai masuk ke dalam filmnya. Ya, 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 ya. Heeh. Saking untuk mengakalin biar nggak Nggak dipindah di channelnya. skip. Tiba-tiba kok ada muncul billboard Nah, kayak di gitu. jalan ya. Betul kayak gitu ya. Aneh. Iya, Sampai iya. artisnya pun mempraktekkan Makan iklan mie kan atau apa. goreng gitu ya. Iya, luar biasa sampai segitunya. Ya, Jadi ya, kenapa ya. sih orang itu kok tidak suka sama iklan? Karena ternyata setiap orang itu hanya memperdulikan apa yang dia mau. Ini sebenarnya jawabannya. Jadi misalkan nih, hanya mementingkan egonya diri sendiri. Nggak peduli deh, lu mau jualan apa, kan aku nggak butuh. Ya udah aku skip, kan gitu. Ya. Itu sih sebenarnya. Jadi poinnya di sana. Makanya nggak ada satupun orang yang suka sama iklan. Nah, padahal kalau kita nggak ngiklan, gimana orang bisa tahu gitu loh. Ya, yes, Itu kan betul. dilemanya sebenarnya. Betul, Makanya ada betul.
ilmu namanya copywriting ini yang Ya, bisa ya. kita pelajarin. Gimana caranya agar bisa menyampaikan atau mensosialisasikan produk yang kita jual atau jasa yang kita jual tanpa membuat orang merasa, aku lagi di prospek nih, aku lagi Ya. baca iklan nih. Nah itu. Iya, iya benar Pak. Jadi justru sebenarnya cara smoothnya untuk masuk ya lewat copywriting ini. Jadi kita harus Betul. mempertajam ya Pak ya keahlian untuk copywriting ini. Ini Pak Kori ada pertanyaan dari Mas Mr. Ari CS Medan. Malam Ya. Pak Ang dan Pak Kori untuk copywriting, membuat copywriting, apa ada acuan atau trik bagaimana bisa membuat copywriting itu bagus? Sedangkan pada dasarnya copywriting itu bebas, namun ada muatan to do action. Jadi harus ke eksekusi yang terakhir tadi ya, Pak Kori ya. Ya, Ya. ini kayaknya lebih tajam ke ini kan tadi sesi pertama kita masih di kulit luarnya ya Pak ya. Iya. Tentang apa pentingnya copywriting. Nah ini Iya. Mas Ari sudah nggak tahan ya. Sabar nih kayaknya. Ya untuk bagaimana cara membuat copywriting yang bagus. Mungkin dikasih kisi-kisi spoiler dulu lah Pak Oke. Kori. Iya, sebenarnya tadi sudah sedikit beberapa poin saya bahas Pak Ari. Jadi yang pertama tadi, usahakan hanya sampaikan satu pesan saja. Kayak contoh maksud saya satu pesan itu gini. Contohnya kayak tadi itu apa namanya? Contohnya kayak tadi misalkan nah, kayak tadi ya, contohnya kayak sekarang beli obat semudah tiduran di kamar. Obat Anda akan kami antar gratis. Nah, ini juga sebenarnya hanya satu pesan. Udah intinya nggak ribet deh beli obat di apotek kita, misalkan kayak gitu. Karena dia bisnisnya di apotek. Jadi customer akan langsung, wah beli di apotek ini diantar loh. Nah, poinnya adalah obat Anda beli, Anda tinggal misalkan chat atau by call atau ada aplikasinya atau apa, itu nanti akan dijelaskan lewat entah itu gambarnya atau video, tapi tulisannya bunyinya seperti itu. Intinya adalah mudah. Kalau beli obat di apotek kita itu diantar loh, Anda nggak usah ribet-ribet. Anda kan juga lagi nggak enak badan contohnya. Udah deh di rumah aja kita yang antar, contohnya kayak gitu. Itu salah satu triknya juga. Jadi sampaikan hanya satu pesan saja. Terus juga ini yang penting lagi, kalau bisa itu jangan jualan produk, apapun itu. Kalaupun kita jualan jasa, itu pun jangan tawarkan langsung jasanya, tapi sampaikan benefitnya, benefit. Sekali lagi benefit. Oke. Jangan sampaikan, apalagi yang agak konyol adalah menyampaikan spek. Ini agak ribet juga. Saya menjual printer gitu ya. Saya jual printer barcode, ini 300 DPI misalkan. Orang nggak ngerti gitu loh. Apa 300 DPI? Nggak usah disampaikan. Gitu loh. Ya, Atau ya. saya jual printer nih, print speed-nya 5 inch per second. Aduh, udah deh. Akan dibaca sama orang. Nah, kayak gitu. Jadi Ya kecuali benefitnya mereka yang apa? sudah ada di funnelnya sales itu ya, Pak Korea yang mereka sudah butuh, Betul. mereka sudah apa riset, mereka cari Mm-mm. itu oke lah kita bahas terkait itu ya. Cuman untuk sebelum mereka masuk ke sales lead yang sudah berkebutuhan itu pentingnya copywriting itu Pak ya. Betul, betul. Iya. Jadi benar banget. Jangan sampaikan spek atau jangan jualan produk. Kalau saya bilang jangan jualan produk, tapi jualan benefit. Maksudnya gimana Pak? Kayak contoh tadi, kita jualan printer dengan print speed 5 inch per second misalkan. Orang nggak akan Ya. paham seperti itu. Tapi kalau Anda sampaikannya seperti ini, kayak contoh tadi ada komparasi waktu ya. Cetak cetak resi, misalkan cetak 100 resi hanya dalam waktu 3 menit misalkan. Udah gitu aja, tulisannya kayak gitu wes. Orang kan pasti kan, wah, edan, 3 menit lah 100 Iya. resi. Nah, itu akan orang kan langsung klik, oh berarti printernya cepat banget. Kita ada gambarnya printer, udah cukup kayak gitu. Jadi
untuk keterangan entah itu apa speed dan segala macam yang lainnya itu biarkan mereka tanya, biarkan mereka kontak kita. Contohnya seperti itu, Pak. Jadi benefitnya yang kita tonjolkan. Coba terjemahkan bahasa dari spesifikasi, bahasa dari brosur itu ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami atau bahasa orang awam. Itu. Ya. Nah, itu juga akan menjawab tips yang kedua adalah kopi yang bagus itu harus menarik perhatian. Jadi sebenarnya inti dari copywriting itu cuma satu. Saat orang membaca headline copywriting Anda, dia akan langsung tertarik. Contoh nih, kalau misalkan Pak Ang baca artikel, misalkan scroll-scroll di Facebook atau di Instagram atau di YouTube deh. Ini contohnya saya agak pakai medium yang lain, YouTube misalkan, scroll di YouTube. Wah, apa namanya? Rangkuman interview rangkuman apa namanya? Interview rahasia, misalkan saya dengan Pak Jokowi misalkan. Nah, Kayak gitu kan, apa gitu. iya. Atau ini yang lagi ini apa namanya? Lagi booming misalkan jawaban dari cairnya JHT. Wah, kayak gitu yang sekarang lagi tren. Judulnya kayak gitu aja, misalkan jawaban terupdate. Wah, pencairan JHT, wah, jaminan hari tua. Actionnya orang langsung klik ya. Iya, langsung klik. Nah, kayak gitu kan itu Ya. sebenarnya copywriting. Itu namanya apa ya kalau di YouTube? Thumbnail ya. Thumbnail di YouTube Thumbnail, mestinya betul. itu bisa dipakai teknik copywriting. Yang paling bagus itu contohnya thumbnailnya Deddy Corbuzier itu. Close the Door itu pasti bagus-bagus. Coba cek deh. Itu pasti menarik banget. Nah, Hanya di gimana itu caranya ya. biar kita bisa melakukan hal seperti itu? Headline copywriting itu memang sangat penting. Nah, di next sesi saya akan bahas lebih detail terkait headline copywriting. Ini menarik banget. Siap. Ya. Siap, Pak Kori. Jadi untuk lebih detailnya Kang Ari nanti di sesi kedua ya kita kupas tuntas Ya. tentang bagaimana copywriting yang tajam, copywriting yang targeted dan bisa membuat action. Oke, Mas Ari terima kasih sudah membuka spoiler ya untuk sesi selanjutnya. Oke. Pak Kori, ini ada lagi dari Pak Joko, Pak Joko Yuliantono. Tanya Pak, dalam copywriting biasanya akan membangun persepsi customer terhadap produk atau jasa. Dalam hal ini apa yang harus dilakukan dalam mensinkronkan persepsi customer tersebut? Ini mungkin arahnya mensinkronkan persepsi mereka untuk ikut ke kita gitu ya Pak Joko ya? Ya. Iya. Kurang lebih rasanya yang saya tangkap seperti itu. Gimana Iya, Pak Kodi pertanyaan kira-kira? bagus sekali, Pak Joko. Ini jawabnya cukup serius. Jadi memang di awal sebelum kita menentukan copywriting, harusnya memang harus ada riset, Pak Joko dan Pak Am. Jadi riset yang saya maksud di sini adalah yang pertama, selain kita meriset customer kita atau calon audiens kita siapa, kita juga meriset dari internal kita sendiri. Selain eksternal, kita juga harus meriset internal kita sendiri. Kayak contoh brand, kita bicara brand. Brand produk, brand perusahaan atau brand apapun. Itu juga mesti kita lakukan riset. Dalam artian sebenarnya brand kita itu mau dikenal sebagai apa sih? Kayak contoh deh, kalau sekarang saya tanya Pak Ang, mungkin pastinya tahu lah. Kalau saya bilang misalkan satu, yang ada di pikiran Pak Ang apa? Printer label Pak, printer baru. Printer label. Pasti kan? Nggak ada ya pikiran satu itu nganu Pak, Deli, sabun. atau beli. Nggak ada. Nah itu loh yang saya maksud. Jadi memang di satu sendiri dari awal sudah jelas mau di set seperti apa sih? Ya, mau di set seperti apa? Ini mau diarahkan persepsinya seperti apa? Kayak contoh lagi misalkan walls misalkan. Yang di pikiran kita apa walls? Walls adalah dinding Pak. Oh bukan ya. S Pak ya.
Nah, es krim ya. Jadi kayak gitu. Ini sudah clear sekali. Jadi hal-hal seperti ini mesti kita review dulu, kita riset dulu dari internal dulu. Sudah harus jelas dulu persepsinya seperti apa. Kalau memang sudah clear, oke. Kayak tadi misalkan satu, ini printer label. Ya sudah, kita bangun persepsinya itu mulai dari eh, apa namanya riset eksternal tadi. Selanjutnya, setelah internal sudah selesai, kita mau dikenal sebagai apa, ya. Terus juga bahkan kita meriset kita mau apa namanya eh, mempromosikan lewat media apa saja. Ini juga perlu di-clearkan juga. Kayak contoh, satu pernah lihat nggak Pak Ang, ada iklan di angkot atau bemo di belakang, kaca bemo gitu? Nggak ada kan? Itu biasanya di situ itu eh, calon-calon kandidat Iya, yang siap biasanya membagikan tahun amplop-amplop. 2024 besok biasanya. Iya, siap Nah, kayak gitu. serangan Jadi fajar. betul, media kayak gitu mestinya Targetnya ya udah Pak ya. clear. Bahkan kalau kita perhatikan deh, ada nggak sih pemain barcode mesin kasir yang iklan di TV? Nggak ada loh. Iya. Jadi harus clear di sana. Ini mau kita lempar kemana? Targetnya siapa? Karena kenapa kok nggak ada di TV iklannya pemain barcode? Karena memang di TV itu audiensnya terlalu luas, tidak Ibu-ibu rumah tangga tersegmented ya. gitu loh. Iya, nggak mungkin kan ibu-ibu PKK mau beli scanner buat apa? Mau beli printer barcode misalkan. Ya bisa sih, ada kemungkinan, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi itu kecil banget kemungkinannya gitu loh. Ini juga mesti kita clearkan di awal. Setelah itu ya itu tadi, di eksternalnya kita coba riset. Ini mau kita lempar kemana? Terus juga audiensnya siapa, umurnya berapa, punya misalkan penghasilan berapa dan segala macam. Ini juga mesti kita riset. Baru kita apa namanya produksi itunya, iklannya, ya copywritingnya. Itu sih Pak Ang, Siap. di riset Ya, dulu. perlu ada riset internal dan target kita ya, Eksternal. eksternal ya, Heeh. Pak. Oke, itu kurang lebih Pak Joko, gimana supaya bisa sesuai target, terus bisa efektif, efisien lah, ya itu untuk copywriting kita. Terus ini juga ada lagi dari Ferdi MKO, karena otak kita tidak sedang menonton iklan nih Pak. Wah ini Oh, ini jawab mengomentari pertanyaan. terkait kebencian terhadap iklan. Oke, saya apresiasi Mas Ferdi. Oke. Ini ada dari Mas Syafi'i CS Barat ya, malam Pak Sok dan ya. Pak Kori. Apakah ada kata kunci dalam copywriting? Bagaimana cara menempatkan kata kunci yang tepat setiap kita membuat copywriting? Wah, ini juga nggak sabar seperti Kang Ari yang di atas tadi, Pak Kori. Ya mantap, berarti besok rekan-rekan jangan sampai miss ya untuk sesi kedua kita. Mau dikasih feedback, Pak Kori? Iya, kata kunci sebenarnya banyak banget Pak Mas Syafi'i ya. Iya, Mas Syafi'i ya tadi ya. Ya, Iya, betul. kata kunci kayak contoh tadi ada yang namanya magic word. Magic word itu kata-kata bombastis ya untuk menarik perhatian. Itu juga penting kayak diskon, entah itu gratis, free ongkir dan segala macam dan sebagainya. Itu juga bisa. Itu yang paling paling mudah dan paling sering di apa namanya dipakai ya kata kunci dalam copywriting. Bisa juga kayak tadi bahkan jika atau edukasinya seperti apa, kita kasih pembanding ya kayak gitu. Jadi banyak banget sebenarnya kata kunci dalam copywriting. Kalau menempatkan kata kunci secara tepat itu memang tergantung lagi apa namanya tujuan copywritingnya tadi apa, menyasar kemana. Ini nggak bisa dijawab secara apa namanya secara global, tapi benar-benar nanti tertarget. Karena copywriting itu yang copywriting yang baik itu segmennya tertarget, sudah jelas ini mau dilempar kemana. Kayak contoh, misalkan kalau kita jualan jasa, misalkan apa ya pembelajaran atau webinar kayak gitu atau seminar, beda dengan kita jualan produk.
beda. Nanti kata kuncinya kan beda, ya kan? Pasti kayak contoh tadi apa ya? Misalkan kalau dari webinar kayak contoh yang sering itu biasanya pakai hiperbola. Kayak contoh apa ya? Misalkan ini kita membahas copywriting, misalkan dapat penghasilan 1 juta per bulan hanya dengan modal copywriting, misalkan contohnya kayak gitu. Itu judul apa namanya? Judul webinarnya. Itu kan menarik banget, ya kan? Kata kuncinya sebenarnya ada di pemancing ya kan? Tadi ada yang dipancing tuh penghasilannya sekian nih. Kalau hanya bisa kuasain kayak gini dengan kemudahan. Kata kuncinya di kemudahan tadi. Jadi seperti itu, Mas Syafi'i. Itu tergantung dari konten yang akan kita buat. Kita mau kemana? Ya. Nembaknya kemana dulu nih? Targetnya ya. Targetnya kemana dulu? Itu sih, Siap. Pak. Siap. Oke. Silakan Mas Syafi'i kalau misalnya ada feedback di on mic atau langsung chat bawah lagi ya. Ini ternyata masih, Oke. bertambah Banyak ya? terus. Ya, Banyak ini sekali. dari PT MKO, Mas Anwar ya. Oke nih. Maaf Pak, mau tanya kalau iklan yang justru mengajak ke arah sebaliknya itu gimana ya? Contoh Ya. iklan yang ada di jalan biasanya ada tulisan jangan tengok kiri. Wah, Ya. ada kata-kata jangan tengok kiri, malah lihat kiri gitu ya. Iya, menarik banget ini. Jadi ada namanya negatif campaign namanya, negatif campaign copywriting. Jadi malah menyampaikan yang sebaiknya karena ada psikologi manusia kalau dilarang malah dilakukan gitu loh. Iya, kalau bahasanya kemarin di sesinya Bu Santi kan big eye ya, semua punya big eye. Iya, Saya besar, jadi kamu kok betul. nyuruh-nyuruh saya ngapain gitu Nah, kan. betul. Egonya tadi memang. Yes, Itu juga salah satu jawaban yang tadi pertanyaan saya. Kenapa orang nggak suka iklan? Karena ya itu tadi egonya besar. Masing-masing itu punya ego yang besar dan hanya dibilangin mementingkan jangan dirinya malah dilihat sendiri. ya. Iya, kayak gini ini menarik banget. Negatif campaign ini justru sering banget dipakai juga. Yang kayak tadi contohnya jangan tengok kiri dan sebagainya. Ada juga beberapa kali saya lihat di video di TikTok itu malah jangan jangan beli di toko online ini. Wah, tandanya marah, tanda seru. Videonya tapi lagi Menjelaskan. jelasin lagi jelasin wah Cuma ini 300.000, cuma iya. Ya itu namanya negative campaign. Itu sebenarnya juga salah satu teknik dari copywriting. Ya, jadi biar terlihat beda juga. Akhirnya itu juga akan aidanya malah justru terpenuhi semua kayak attention terutama di awal karena yang penting orang membaca dulu tuh headline-nya apa. Biasanya kalau negatif campaign itu ada headline copywriting yang besar dan sangat jelas dan itu nyolok mata biasanya. Kata-katanya benar-benar wah. Iya pasti itu psikologikal manusia terutama manusia Indonesia ya. Netizen Indonesia memang seperti itu. Kalau ada hal-hal yang Dan apa misalkan wah demo dan segala macam atau apa itu menariknya pasti Pak akan malah Kori, dibaca. biasanya kalau di sosial media itu malah yang jadi pasar untuk orang luar negeri itu saya sering lihat di YouTube itu orang-orang bule mereka nyanyi bahasa Indonesia, mereka nyanyi bahasa Jawa yang sebenarnya berkebalikan dengan itu mereka ya, Iya, itu malah viral. betul Jadi betul. sebenarnya netizen Indonesia itu selain kritis tadi itu juga sangat subur ya, sangat prospek sekali untuk disasar di sosial media. Iya, betul banget Pak. Ya, ini Negatif masih campaign. ada 9 pertanyaan Pak Kori, jam Mantap. 8.13 ya. Ini mungkin saya coba baca satu-satu. Nanti Pak Kori kira-kira yang mana yang akan di Ya. feedback ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Zara Kocop terkait bikin bermacam-macam judul di e-commerce itu apakah termasuk copywriting? Terus dari Pak Tito menyinggung soal iklan di Jarum Super karena sangat total ya, berbau adventure, sangat menantang. Wah, Pak
Tito ini orangnya suka yang beradrenalin tinggi. Dalam setiap tayangan iklannya, walaupun tidak mengkonsumsi jarum tapi iklannya cukup menggoda gitu ya. Iya, Terus ya itu iya. terus dari Pak Rupi juga ada bagaimana membuat keyword untuk produk kategori komoditi. Nah, itu beberapa Oke, pertanyaan sih saya Pak jawab dulu Kori. ya, Pak Ya. Aang dari Buzara. Macam-macam judul di e-commerce, iya itu juga termasuk copywriting. Eh, Gini, sebenarnya kalau yang ini karena saya di Konsep, jadi saya paham benar pertanyaan dari Buzara ini. Sebenarnya kalau yang sekarang kita lakukan itu lebih ke arah kata kunci ya, spreading kata kunci. Jadi Hmm. bagaimana menjaring customer dengan berbagai kata kunci yang mungkin dipakai oleh customer. Tapi sebenarnya copywriting-nya belum dipakai sebenarnya ya. Kalau saya bilang ilmu copywriting belum dipakai. Karena kalau memang dipakai copywriting-nya itu akan menghasilkan lebih banyak leads lagi. Ini masih belum maksimal Bu Zara. Kalau yang sekarang sedang dilakukan ya. Nah, nanti mungkin akan ada perbaikan ke depannya. Kita akan coba lakukan juga terkait copywriting, terutama di deskripsi. Coba deh cek deskripsinya e-commerce-nya rekan-rekan, semua masih spek. Ya, berarti bisa dibilang mereka yang menyasar ke Tokopedia, mereka menyasar ke Shopee itu sudah bisa masuk ke funnelnya Sesit ya, Pak Korea, karena mereka Ya, sedang mencari sesuatu kan. betul, betul. Dan lebih baik lagi kalau yang disampaikan di deskripsi itu bukan spesifikasi, tapi yang tadi Ya, benefitnya. Bahasa-bahasa oke. yang lebih sederhana yang bisa dipahami oleh customer. Hmm. Ganti yang tadi speed berapa inch per second dengan Hmm. berapa menit bisa ngeprint berapa. Contohnya kayak gitu. Atau mungkin dibalik Pak Kori. Jadi di keywordnya kata pencariannya itu yang lebih ke spesifikasi, tapi deskripsinya yang copywritingnya untuk closingnya itu gimana Ken? Ya, Karena cuma mereka kan gini, pasti memang search-nya nyari yang sesuai kebutuhan mereka ya. iya betul. Kayak contoh ya, kata kunci yang sekarang, karena ini juga ada risetnya, ada banyak website yang memfasilitasi riset keyword judul seperti itu. Kayak contoh, bahkan sekarang kata kunci orang nyari di Google dengan kata barcode, BARKOT, itu masih banyak loh. Loh, ini serius, masih banyak sekali. Iya, Dan ini kalau iya kita itu nggak itu grab, sebelum nggak kita generasi milenial ambil ya. padahal ya. Iya, padahal sudah milenial, padahal sudah banyak literatur juga, tapi masih ada yang seperti itu gitu Wah, loh, Pak. baby boomers memang luar biasa, Pak. Iya, oke. Ya, Oke, next Pak Tito ya, pertanyaan Pak Tito. ya. Benar banget. Jadi memang ada tipe iklan yang seperti itu karena memang ini biasanya terbentur dari aturan. Ada aturan dari saya tidak ada ya, Departemen Kesehatan ya. Departemen Kesehatan yang melarang iklan yang menampilkan orang sedang merokok. Ini sebenarnya lebih ke arah aturan sih kalau di iklan rokok ya. Jadi akhirnya mereka akan berlomba-lomba menyajikan iklan yang benar-benar berbeda 180 derajat. Coba deh cek, ada nggak sekarang iklan rokok yang menampilkan orang merokok? Nggak ada. Iklan apa? Jarum super atau jarum 76 malah komedi. Iya kan? Iklannya komedi. Atau lagi ada email itu malah menjual kata-kata. Iya kan? Bukan main apa dan segala macam. Itu hanya untuk menancapkan ciri khas mereka gitu loh. Sebenarnya mereka nggak jualan rokok, jadi mereka jualan kata-kata. Contohnya seperti itu. Ini sebenarnya hanya lebih ke arah sana sih Pak Tito. Dan akhirnya dimanfaatkan dengan justru dengan adanya larangan itu justru semakin menumbuh suburkan copywriting di sana. Kalau mau Hmm. ngerekrut misalkan marketing atau copywriter yang handal, coba deh cari dari mantannya orang email. Matanya pesan rokok. Iya, perusahaan rokok itu pasti bagus-bagus. Karena mereka setiap hari dipaksa untuk berpikir ke sana, kreatif ke Ya, sana. out of the box ya, yang Iya, harus bukan out. jualannya mereka, yang bukan jualannya mereka. Betul sekali ya. Akhirnya mereka berlomba-lomba ke Hmm. sana gitu loh. Harus punya ciri khas dan segala macam dan harus menarik itu sih. Ya, siap. Gitu. Siap.
Pak Kori. Jadi itu jawabannya kurang lebih Pak Tito ya. Jadi itu memang luar biasa sekali, orang-orang dipaksa, diperas eksploitasi untuk berpikir ya perusahaan rokok itu. Jadi hasilnya memang luar biasa. Hasilnya Iya. memang out of the box. Terus ini yang terakhir dari Pak Rupi tentang membuat keyword untuk produk kategori komoditi. Gimana Pak? Iya, Pak Rupi, sebenarnya sudah terjawab juga di iklan rokok tadi. Rokok itu juga kan termasuk barang komoditi. Artinya kompetitornya juga banyak, kompetitornya juga sangat banyak. Perusahaan rokok pun mereka akhirnya berlomba-lomba untuk membuat identitas atau membuat unique selling point. Ya, harus unik. Makanya bahkan ada apa yang tadi disinggung sama siapa nih Pak Septian ya, iklannya bir brand. Itu juga kan komoditi. Dia benar-benar membuat sesuatu yang berbeda sama sekali. Ada iklan naga, tapi itu Iklannya naga, ya. gambarnya beruang. Gambarnya Nah itu sebenarnya beruang, disengaja tapi yang loh Pak. dijual susu. Iya betul, itu sebenarnya disengaja. Ada memang mereka membayar tim buzzer untuk membuat persepsi apa namanya pelanggan itu seperti itu. Ini gimana sih kok kayak gini? Akhirnya kan ramai dibahas dan justru dengan ramai dibahas itu akhirnya mereka akan otomatis terdongkrak, terkenal dalam artian akan. Dulu pernah tuh ada strateginya yang bagus iklan dari Coca-Cola. Nggak apa-apa ya, saya sebut merek di sini, kita banyak sekali menyebut merek. Ya. Jadi iklannya Coca-Cola dulu kalau pernah ingat, pernah ada di botol Coca-Cola itu ada nama-nama yang paling sering digunakan di Indonesia. Pernah itu nggak ingat nggak? Jadi di botol Coca-Cola itu diproduksi, di tiap botolnya itu ada nama orang, nama panggilan, entah itu Agus, dia, apalagi di Ali, ada siapa lagi. Wah, Akhirnya saya kok nggak menangi ya. iya, akhirnya itu strategi yang bagus sekali, brilian sekali kalau menurut saya. Itu copywriting yang sangat-sangat brilian. Saat orang dengan nama misalkan Agus ya, terus akhirnya beli Coca-Cola, ketemu namanya Agus, itu akan Iya, iya. kebeneran. Akhirnya diposting di sosial media dan viral. Muncul pride, akhirnya dimunculkan di sosmed. Gitu loh. Jadi jawaban saya cara membuat keyword sebenarnya kalau kita berperang itu tadi lah, kalau kita masih berkutat di red zone area itu akan susah sekali karena kompetitor kita terlalu banyak kalau di komoditi ya, kan habis-habisan di. Jadi kita harus membuat unique selling value ya, yang berbeda, yang unik. Ada yang berbeda lah ya. Tadi seperti iklan rokok tadi out of the box ya. Jadi nggak kelihatan jual rokoknya, tapi membuat orang pengen lihat terus ya. Iya betul. Nah, itu ada Bambang, Eko, Anton. Nama-nama yang paling sering digunakan. Itu luar biasa sekali iklannya. Oke, gitu, Pak Kori. Ini jam 8.22, luar biasa sekali materinya. Jadi ini masih belum itu ya, masih belum dagingnya, masih belum bagaimana untuk membuatnya, strateginya, terus komposisinya. Masih belum, tapi luar biasa responnya dari rekan-rekan. Nah, sekarang nih kita kasih waktu 1 menit. Ya, 1 menit Pak Kori cukup ya kira-kira ya? Cukup. Jadi, 1 menit, satu saja. Langsung apa yang dipikirkan. Ya, jadi berdasarkan company-nya rekan-rekan semua, di sini ada rekan-rekan dari MKO, ada rekan-rekan dari CloudShop, ada rekan-rekan dari Yukat. Coba rekan-rekan semua buat ya crafting ya, membuat copywriting, script copywriting menurut rekan-rekan semua yang menarik ya. Tadi sudah disampaikan itu berupa tulisan yang persuasif dan harus membuat action sama Pak Kori tadi. Nanti sekalian dimunculkan bersama foto absensi ya Mas Anwar ya. Jadi ditulis di kertas ya, ditulis di kertas, dimunculkan di absensi ya sambil difoto. Besok dikumpulkan di PIC-nya masing-masing company. Nah, saya minta tolong partisipasinya untuk Pak Rupi yang dari MKO, minta bantuannya untuk kolek Pak. Terus Pak Andi ya, untuk rekan-rekan dari CloudShop
dan Pak Arman untuk rekan-rekan dari UKAT. Nah, nanti ya kita akan kita berikan OVO dan dana untuk dari masing-masing company yang terbaik ya. Dan nanti harus kita munculkan ya Pak ya di Supergen Academy di grup, jangan cuman ini itunya yang dapat, tapi ini loh copywriting yang menurut kita oke. Dan yang paling bagus nanti akan mendapat, tadi yang sudah saya sampaikan di depan, dapat materi daging ya 101 loh ini. Copywriting 101. Copywriting 101 apa tadi ya? How to craft compelling copy. Ya, copywriting 101. Jadi how to craft compelling copy. Jadi bahasa Indonesianya kurang lebih bagaimana membuat copywriting yang menarik. Nah, kalau ada 101-nya saya jamin itu harus dijadikan bahan dasar literasi. Oke, 1 menit ya, tadi sudah dimulai. Ayo rekan-rekan. Atau saya mulai dari sekarang, 1 menit, 8.24, 8.25, kita bisa start untuk foto ya, Mas Anwar. Oke. Di kereta gak bawa kertas, Pak. HP, ditulis di HP. Delapan dua empat. Wah, Pak Arman lagi di jalan. Pak, besok minta tolong dibantu Pak, kolek teman-teman di UKAT, Pak Arman. Luar biasa masih online di jalan. Ya. Apa yang ada di pikiran rekan-rekan semua sekarang? Dimunculkan aja. Tadi sudah dikasih sedikit spoiler ya. Jangan hard selling, soft selling. Munculkan benefitnya. Oke, 1 menit rekan-rekan ya. Jadi door prize OVO dana siap kita bagikan besok ya ke masing-masing 1 copywriting terbaik, 1 script terbaik dari masing-masing company, dari MKO, dari Coachshop dan dari UKAT. Oke, kita bisa start untuk didokumentasikan, Mas Anwar. Oke, Pak. Ya, kertasnya dimunculkan ya guys, jangan lupa rekan-rekan semua. Oke, rekan-rekan, untuk kertasnya bisa dimunculkan sambil di on cam ya, yang belum on cam. Silahkan di on cam semua. Ini saya mulai foto untuk di halaman pertama. Oke, 1, jangan goyang ya, kertasnya nggak kelihatan ya goyang. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kalau tiap hari ada OVO dananya ini kayaknya semangat semua ya Pak Korea. Iya kayaknya iya. Oke, kemudian di halaman kedua, foto 1, 2, 3. Oke, sudah Bang. Oke, rekan-rekan terima kasih semua partisipasinya. Jadi saya minta bantuannya dari Pak Rupi, Pak Arman, dan Pak Andi ya, kesediaannya untuk besok mengkolek skrip dari rekan-rekan untuk bisa diolah menjadi OVO dan dana di rekan-rekan semua. Ya, sharing session seri ke-55 tentang membuat copywriting yang menarik dan siap pakai ya. Sesi 1 ya, sesi 1 saya cukupkan sampai di sini. Oh ya sekalian, besok yang paling menarik dari 3 itu, dari MKO, dari Coachshop dan dari UKAT,
yang terbaik akan mendapat materi daging ya, copywriting 101 ya. Semua yang ada 101-nya itu sudah pasti eksklusif, sudah pasti bisa jadi literasi. How to craft compelling copy ya. Nah, itu tadi. Oke, terima kasih banyak waktunya rekan-rekan semua. Di sesi kali ini kita tunggu sesi kedua berikutnya. Pak Kori, terima kasih banyak materinya Pak Kori. Terima kasih, Pak. Ya, Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan kali ini semua bisa masuk ke rekan-rekan semua dan menjadi manfaat untuk rekan-rekan semua dan untuk pribadi kita juga ya, pribadi dan perusahaan kita. Oke, terima Amin, kasih amin. waktu rekan-rekan semua. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kori, Pak Ang. Terima kasih Terima Pak. kasih semuanya.